Setan mulai datang berbisik, pendam kebencianmu, pegang amarahmu, tetap bermusuhan. Maka kalau ada orang yang membisik-bisikkan, masalahnya kalau yang berbisik ini jin, hantu, setan, mudah kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Masalahnya yang bisik ini, yang ngadu domba, yang ngejek ini, yang ngajak kelahi ini, kita bacakan ayat kursi, dia hafal Yasin. Jadi orang yang model begini nggak mempan dibacakan ayat kursi, langsung pakai kursinya sekalian. Setuju? Jangan. Aduh, ini jamaah main setuju-setuju aja. Jujur, lurus, baik, tulus, ikhlas. Mudah-mudahan anak cucu kita tulus ikhlas sampai hari kiamat. Enggak neko-neko, lurus, ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama adalah menyambung silaturahim. Yang kedua, setelah silaturahim tersambung dengan baik, bagaimana syarat yang kedua supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini turun kepada kita? Maka yang kedua adalah memakmurkan masjid. Mana dalilnya? Karena ketika kita masuk masjid, minta rahmat Allah. Allahumma ftahli abwaba, ya Allah bukakan pintu-pintu rahmatmu. Maka kalau kita istiqomah sholat ke masjid, rahmat Allah pun turun insya Allah. Amin. Ustaz Somad ngomong katanya kalau mau turun rahmat Allah ceramahnya di masjid, pengajiannya di masjid. Tapi kenapa waktu di Gunung Kidul kok enggak di masjid? Iya, jangan salahkan saya, ini salahkan panitia. Kenapa enggak dibuat di masjid? Jawabannya, jamaah sebanyak ini, masjid mana yang bisa menampung jamaah yang ribuan? Insya Allah di masa akan datang kita akan buat di stadion yang lebih besar insya Allah. Amin. Kalau Ustaz Somad ceramah jamaahnya ramai di waktu malam, biasa. Kalau Ustaz Somad ceramah ramai di dalam masjid, biasa. Ustaz Somad ceramah di tanah lapang kajian subuh, biasa. Tapi ketika panas terik siang ramai hanya di Gunung Kidul yang luar biasa. Kata yang di belakang, ente nak tepuk tangan dapat tenda. Enggak ada satu pun yang begitu. Semua hatinya bersih, baik yang dalam tenda maupun di luar tenda. Insya Allah sama-sama dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak sekali orang memikirkan, nanti kalau saya pergi pengajian, skincare saya rusak. Saya sudah minum jus bengkoang 3 bulan, wajah saya putih, saya takut hitam nanti kena panas. Tapi saudara saya di Gunung Kidul, mereka rela datang berpanas-panasan. Insya Allah mereka putih bukan karena skincare-nya, bukan karena jus bengkoangnya, tapi karena rahmat Allah yang turun kepada dia. Insya Allah. Amin. Nanti kalau orang nanya, ibu dari mana? Saya dari Gunung Kidul. Loh, kok putih? Ini bekas wudhu. Oh, bekas wudhu ya? Iya. Jadi kamu sangka kami ini tayamum semua? Wajahmu bercahaya bukan karena bedak, wajahmu bercahaya bukan karena make up, tapi bercahaya karena turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berwudu masuk ke dalam masjid, apa kata malaikat mendoakan? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Malaikat tidak berhenti mendoakan sampai kapan? Yahdas, sampai wuduknya batal. Maka ketika wuduknya batal, malaikat berhenti mendoakan dia. Makanya kita tajdidul wuduk, segera memperbaharui wuduk. Tapi jangan gara-gara ceramah ini lalu nahan, mohon maaf, kata Ustaz Somad, kalau wuduknya batal, malaikat berhenti berdoa. Kalau gitu ditahan sampai biru wajahnya nahan. Sekali lepas nggak terkendali, lepas semuanya. Jadi
Kalau mau lepaskan aja. Habis itu pergi ke toilet berwudu, menghadap kiblat. La asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Maka ramaikan masjid. Intizarus salah, pada salat, nunggu salat. Kita yang nunggu salat, lihat jam, langsung ke masjid, langsung minta rahmat. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid, langsung malaikat mendoakan, berikan rahmat, berikan rahmat, berikan rahmat, berikan rahmat. Dan ustaz pun ceramah, semoga kita semua mendapatkan rahmat. Amin. Ada satu ibu-ibu menang aja, nggak ada bilang amin. Ditanya sama temannya, waktu tadi ustaz ngomong semoga kita dapat rahmat, kamu kok diam? Saya sudah dapat. Rupanya nama suaminya Pak Rahmat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu, Abdul Somad. Kamu bukan masuk surga karena sholatmu. Kamu bukan masuk surga karena puasamu. Kamu bukan masuk surga karena ceramahmu. Lalu masuk surga karena apa? Illa ayyatahammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa membayar surga dengan sholat 2 rakaat, dengan zikir tasbih dan tahmid, dengan puasa sunnah? Enggak bisa. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustaz Somad pulang nanti bapak diajak sholat, mas, sholat, rumah nang masjid, sholat. Kita masuk surga bukan karena sholat kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu turun melalui sholat, bukan sholat. Rahmat Allah itu turun melalui puasa. Rahmat Allah itu turun melalui haji dan umrah. Rahmat Allah itu turun melalui silaturahim. Rahmat Allah itu turun melalui memakmurkan masjid. Saya dapat kabar masjid di Gunung Kidul ini kalau sholat berjamaah ramai seperti sholat Idul Fitri. Betul itu? Ustaz Somad, itu hoax, saya percaya. Dari mana Ustaz percaya? Sedangkan pengajian saja ramainya begini, apalagi sholat berjamaah. Pengajian yang ngundang itu perguruan Muhammadiyah Al-Mujahidin. Tapi kalau sholat yang ngundang Allah langsung. Sedangkan umat aja yang ngundang ramai, apalagi Allah yang ngundang. Hayya 'alas shalah. Ramai semuanya berbondong-bondong. Terus Ustaz, kami yang perempuan ini gimana Pak Ustaz? Perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Tapi hadisnya nggak satu. Ada hadis satu lagi mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang hamba Allah yang perempuan sholat di masjid. Loh, nabinya satu, kok bisa hadisnya banyak? Yang satu mengatakan lebih baik di rumah, yang satu mengatakan jangan larang ke masjid. Ketika terjadi fitnah, khawatir pelecehan seksual, khawatir terjadi kejahatan, maka perempuan lebih baik sholat di rumah. Di Gunung Kidul, seandainya ibu ke masjid, apa ada tentara Israel yang datang menyerang? Enggak ada, aman. Gunung Kidul ini aman apa orang aman? Kalau memang aman, kenapa Ustaz Somad dikawal kokam? Kanan kokam, kiri kokam. Katanya Gunung Kidul aman. Kenapa mesti dikawal tentara? Kenapa mesti dikawal Harokah Islamiyah? Kenapa mesti dikawal? Jangan salah sangka, jangan salah duga. Wahai para investor, silakan datang investasi ke Gunung Kidul. Saya jamin aman. Lalu kalau aman, kenapa usah dikawal?
ini dikawal bukan karena penjahat, tapi khawatir dari serangan mak-mak garis keras. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat semua. Apa tadi bisik? Ustaz tadi ngomong dengan Pak Bupati, itu apa yang diomongin Pak Bupati? Kata Pak Bupati, Ustaz Somad, yang paling ramai ngisi pengajian adalah ibu-ibu. Betul itu? Ini kan udah dibagi jamaah laki-laki, jamaah perempuan. Di jamaah perempuan nggak ada laki-laki, tapi di jamaah laki-laki perempuan semua di belakang. Itu menunjukkan bahwa di surga itu nanti lebih banyak laki-laki apa perempuan? Siapa yang ngomong? Ustaz ceramah di mana-mana. Wahai perempuan, berhati-hatilah, di neraka paling banyak perempuan. Ustaz, saya ditanya sama jamaah, Ustaz, ada yang ceramah, katanya di neraka paling banyak perempuan. Saya bilang, itu hadisnya belum dilanjutkan. Kalau kelanjutannya, di surga juga banyak perempuan. Kenapa? Karena yang paling banyak ciptaan Allah adalah perempuan. Maka di surga paling banyak perempuan, di neraka paling banyak perempuan juga. Insya Allah ini yang ada hadir ini semuanya bidadari surga. Begitu cara menyenangkan hati orang yang kepanasan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Itu enaknya kalau kita berjamaah. Apa enaknya Pak Ustaz? Yang nggak hafal nggak ketahuan. Cukup gerakkan mulut Anda. Apa namanya? Itu namanya sholawat lipstick. Makanya berjamaah di masjid rame-rame indah, sholawatnya rame-rame didengar telinga merdu. Ketika bersama di masjid, masya Allah, tabarakallah. Yang laki-laki siap sholat jamaah ke masjid ya Pak? Janji? Insya Allah. Jangan nanti saat terbujur kaku di ruang ICU, sayup-sayup suara azan berkumandang di atas menara masjid masuk ke celah jendela rumah sakit, masuk ke telinga pasien. Hayya 'alas shalah. Disitulah engkau wahai laki-laki yang sombong, yang angkuh karena hartamu, karena jabatanmu, karena kuasamu, karena seragammu. Saat itu kau menangis melelehkan air mata. Apa kata ibu di sebelah? Dulu aku sehat nggak mau ke masjid, mampus. Itu nggak akan terwujud karena istrinya dari Gunung Kidul, wanita solehah. Dengan lembutnya dia berkata, sabar ya Mas ya, sabar. Nggak apa-apa, insya Allah Allah memaafkan segala silap masa lalu, walaupun dulu kau diganggu pelakor, nggak apa-apa. Insya Allah, sabar Mas, insya Allah ini nggak sampai hari Jumat, insya Allah selesai. Makanya Pak, selagi masih sehat, selagi masih diberikan Allah harta, selagi masih diberikan Allah kuasa, ramaikanlah sholat berjamaah ke masjid. Insya Allah kalau kita bersilaturahim, ramai masjid dengan sholat berjamaah, maka Gunung Kidul akan tetap mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu apa? Rahmat itu apa Pak Ustadz? Rahmat itu kasih dan sayang. Ibu kalau sudah sayang sama orang, semua ibu berikan. Betul Bu? Iya, buktinya ibu ke bapak. Apa yang nggak ibu berikan? Habis semuanya, STN, KBP, KB, slip gaji, semuanya habis. Mama,
kebetulan ini gajiku agak lambat sedikit tunjangan, boleh aku pinjam gelangmu? Jangankan gelang, rantai, semuanya anting, ambil Pak, nyawaku kuberikan padamu. Tapi kalau kamu macam-macam, betul Bu? Betul kenapa? Ya. Memang kalau kita dapat ibu-ibu yang lurus, ikhlas, hati-hati Pak. Mudah-mudahan adik-adik yang belum dapat jodoh dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang jomblo aja. Anak wis telu. Amin. Dia nggak tahu istrinya ngelihat dari sana. Awas pulang nanti. Bertanya.